Baik, saya Bayu Dirianto akan menjelaskan tentang jaminan, melanjutkan dari presentasi Saudari Sinta Nurfadilah. Baik, di sini saya akan membacakan tentang jaminan. Yang pertama, pengertian jaminan. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu yang ditentukan, terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut. Karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya, harga pasar pada saat itu. Dengan kata lain, nasabah kadang menaksir barang yang digunakannya di atas harga yang sesungguhnya. Berbicara tentang jaminan erat kaitannya dengan hak kebendaan. Jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda sebagaimana diatur dalam buku 2 BW Juhaidah H 1996 25. Timbulnya jaminan dalam kaitannya dengan hak kebendaan ini didasarkan pada kelemahan jaminan umum yang ada dalam pasal 1131 BW. Membentuk undang-undang yang menyiapkan alternatif perangkat jaminan lainnya yang lebih mantap, yakni jaminan khusus yang objeknya adalah benda milik debitur hanya saja telah ditunjuk secara tertentu dan diperuntukkan bagi kreditur tertentu pula. Oleh karena itu, objeknya benda, maka ketentuan jaminan khusus ini pengaturannya dikelompokkan menjadi satu ke dalam hukum benda yang diatur dalam buku 2. Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem hukum perdata yang berlaku kini di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Oleh karena itu, dikenal juga adanya pembedaan atas jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Menurut sistem hukum perdata, pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, kedudukan berkuasa, dan pembebanan atau jaminan. Dalam kaitannya dengan jaminan, arti penting dari pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah untuk menentukan jenis lembaga jaminan atau ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang diberikan. Mengingat agunan berfungsi sebagai unsur pengaman atau safety di dalam penyaluran kredit, maka pada saat dilakukan penilaian atau analisis kredit, kondisi agunan kolateral tersebut harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua, kegunaan jaminan. Kegunaan jaminan adalah untuk memberikan hak atau kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil. Jenis-jenis jaminan. Jenis-jenis jaminan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan penanggungan. Jaminan kebendaan, jaminan berupa harta kekayaan baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan, jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur. Apabila pihak debitur bersangkutan cedera janji, jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan atau pribadi dan badan hukum.
Sistem penilaian jaminan. Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan account officer, namun dalam rangka melaksanakan dual control. Jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan untuk kerja lain, loan officer, untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan. Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut. Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua, yaitu jaminan material dan non-material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB, sertifikat deposito, atau bukti kepemilikan lainnya, sedangkan jaminan non-material berupa personal guarantee atau corporate guarantee. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya, baik pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugatan oleh pemilik jaminan yang sah. Berikut adalah sedikit penjelasan tentang jaminan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.